dilarang makan di dalam mobil. Kenapa ada sisa makanan dan bau tidak sedap? Jadi tidak diizinkan. Tapi aku lapar. Kalau lapar, makanlah 3 kali sehari dengan baik. Aku menarik kembali ucapanku. Hanya ingin istriku. Aku harus bangga pada diriku sendiri. Tai-san, kamu sudah dewasa. Masih saja tidak patuh. Sudah dibilang jangan makan. Apa yang kamu lakukan? Bukannya mencari makanan sendiri. Ibu sudah membungkuskan sarapan untukmu. Terima kasih. Tidak akan terulang lagi. Kakak saya juga suka bilang tidak akan terulang lagi kepada saya. Tapi kalau di tempat kakak saya, kakakmu juga tidak terlalu buruk. Baru saja diusir olehnya. Kita berdua benar-benar senasib. Jangan bicara sembarangan, kakakku tidak galak. Dia adalah kakak yang paling lembut dan terbaik di dunia. Tapi kakakmu, apa dia sama sekali tidak punya kelemahan? Benar-benar sempurna 360 derajat tanpa celah. Seperti robot yang sempurna. Dulu dia memang seperti gunung es 360 derajat tanpa celah. Tapi sekarang, ada sedikit celah kecil, kok. Apa itu? Lain kali kalau dia memperbaiki wajahmu lagi, coba jangan keras kepala dengannya. Cobalah manja sedikit padanya. Manja ya. Manja pada wajah kakakmu itu. Itu bukan hal yang mudah. Kamu bisa, percayalah padaku. Baiklah, lain kali aku akan coba. Terima kasih, kakak ipar. Kakak Fu, bolehkah aku meminta sesuatu? Saat hanya ada kita berdua, bisakah kamu sedikit lebih santai? Memegang terus begini sangat melelahkan. Tidak bisa. Kita ini suami istri, bukan orang asing, oke? Aku punya prinsip sendiri. Kalau sudah bilang tidak bisa, ya tidak bisa. Kumohon. Bulan ini adalah hari ketiga pernikahan kita. Apakah kamu pernah menikah sebelumnya? Baiklah, kali ini saja boleh memulai. Mulai sekarang, semua hal harus mengikuti aku. Belajar aturan dengan baik. Jadi pemimpin yang menguasai segalanya, ya kan? Mana ada aturan sebanyak itu yang harus dipelajari? Sepertinya harus diadakan satu lagi. Wangi sekali kamu. Pakai parfum apa? Diperdebatkan lagi. Lalu kenapa kamu bilang aku percaya tahayul? Apakah aku tidak cukup tampan atau tidak cukup kaya? Atau bakatku memang tidak menarik perhatian kakakmu? Bukan begitu, hanya saja kakakku memang sulit didekati. Oh iya, boleh tanya sesuatu yang pribadi. Sebelumnya kamu pernah pacaran? Sebelum menikah, kamu masih perjaka. Wah, benar-benar tahu banyak. Bicaranya selalu terus terang seperti itu. Adik ipar, aku hanya kelihatan seperti orang yang suka main-main. Kalau bukan karena kehidupan pribadiku yang kacau, langit dan bumi bisa menjadi saksi. Aku ini sangat bersih. Baiklah, kamu nyaris memenuhi syarat untuk mengejar kakakku. Coba saja kalau berani. Semangat, calon adik ipar. Kalau begitu, bantu calon kakak iparmu sedikit dong. Apa hobi kakakmu selain kerja? Kakak saya setiap minggu, tanpa terkecuali, selalu menyisihkan setengah hari untuk berlatih sanda. Kamu bisa mencobanya. Sanda. Saudaraku, guru, aku bukan ingin menantangmu dengan sombong.
Tapi aku malah dijadikan samsak sampai babak belur. Aku jadi... Fuyang. Berkumpul dengan saudara perempuan itu wajar, apa yang kamu pikirkan? Sudahlah, lebih baik pergi balapan untuk bersantai. Kak, topi ini lucu sekali. Di dalam negeri tidak ada yang jual. Bagaimana kamu tahu aku suka ini? Yang penting kamu suka. Kak, akhir-akhir ini kamu capek kerja nggak? Wan, bagaimana sikap Fu Chengzhou ke kamu sekarang? Dia akhir-akhir ini sangat sibuk, sama sekali tidak pulang. Kakak, kamu hebat sekali. Kamu bilang mau ambil proyek, langsung dapat. Wan, kamu dari kecil sudah baik hati dan mudah dibujuk. Kalau kamu tidak mau, apapun yang dikatakan Fu Chengzhou, kamu bisa menolaknya, tahu kan? Kak, aku ingat terakhir kali kamu bilang, suami Nona besar kurang bisa punya anak. Lumayan sih, ya lumayan. Berarti nggak bisa mencarimu. Aku bosan sendirian di rumah. Om Cheng adalah seorang pekerja keras. Tidak punya banyak waktu untuk menemanimu. Itu kesalahannya. Maklumi saja. Tidak akan. Dia tidak peduli padaku. Aku bermain sendiri dengan sangat senang. Terakhir kali aku kembali ke Laoza. Melihat wallpaper ponsel Anda adalah pameran seni ini. Kamu sudah lama melihatnya. Aku sudah menduga kamu pasti suka ini. Aku punya 2 anak. Yang satu tenang seperti es. Yang satu nakal dan ekspresif. Tidak ada yang sebaik Xiaowan. Kamu anak yang baik. Sebenarnya saat sekolah aku suka gayanya. Pernah terpikir untuk belajar melukis secara khusus. Lalu kenapa akhirnya tidak jadi? Karena hidup memang seperti itu. Saat berjalan, tiba-tiba berbelok ke jalan lain. Kali ini kita pergi melihat kamu selalu tampak tidak bahagia. Tidak, dia adalah suami yang sangat baik. Saat aku berusia 20 tahun, keluarga kami mengalami krisis keuangan. Ketika tidak ada jalan keluar, dialah yang membantu aku, menyelamatkan keluarga kami, dan melindungiku. Kita sudah hidup bersama dengan saling menghormati selama bertahun-tahun. Aku mendukung suami dan membesarkan anak-anak. Dia memberiku nama dan kehormatan. Kalau mendengar ini, ayah meskipun galak, tapi dia juga memberi uang. Lalu, Bu, apakah ibu mencintainya? Sudah lama kita menikah. Apakah mencintainya ada artinya? Hubungan kami hanyalah sebuah transaksi. Selain menjadi istri yang sempurna, dia bukan apa-apa lagi. Bukankah suami istri harus saling mencintai? Seperti aku dan Kak Fu. Kamu sangat suka Chen Yo, kan? Tapi dia jarang menghabiskan waktu denganmu. Dia juga cukup dingin. Tidak juga. Aku juga punya kesibukan sendiri. Lagi pula, Kak Fu sama sekali tidak dingin. Saat kami berdua di rumah, dia tidak sepersuatu sama kamu. Ada yang gak beres. Nih, hari ini kok tumben banget tepat waktu. Normalnya sampai bikin takut. Belakangan ini, selain pakai uangnya 60 juta buat beli mobil sport, aku juga ambil jam tangan mekanik koleksinya. Terus ngomongin dia ke mama biar dia nggak boleh bikin sup teratai. Aku juga tidak melakukan hal buruk lainnya. Bicara dong. Terakhir kali kakakku memanggilku seperti ini. Itu saat aku kecil dan ngompol di tempat tidurnya. Kak. Sebenarnya apa yang terjadi? Kalau ada sesuatu, katakan saja. Jangan begini. Kamu juga akan menikah.
Maafkan aku, adikku. Beberapa tahun ini, aku tidak merawatmu dengan baik. Astaga, jangan-jangan kakakku diambil alih orang lain. Bukankah dia yang kemarin malam di depan ranjang rumah sakit bilang jangan bikin ulah lagi? Jadi ular berbisa yang bersaing di bawah kursi roda. Kak, kalau ada sesuatu, langsung saja bicara. Ada masalah apa? Tidak ada apa-apa, jangan panik. Semua akan baik-baik saja. Mesin Xiaoyang. Pasti waktu umur 10 tahun dia menyelamatkanku. Tertriku. Kak Fu, sebenarnya kamu cemburu, ya? Kak Fu, sebenarnya kamu cemburu, ya? Apakah karena di kantor aku tidak memperkenalkanmu sebagai suamiku, jadi kamu tidak senang? Kita adalah pasangan yang sah secara hukum. Kenapa harus menyembunyikan? Mereka merasa malu. Teman-teman sekelasku belum ada yang menikah. Dan jika mereka tahu aku menikah denganmu, pasti akan jadi bahan pembicaraan banyak orang. Aku masih ingin magang di Fuji. Tidak bisakah kamu sedikit lebih rendah hati? Baiklah, oke. Aku menerima permintaan maafmu. Tapi itu tidak berarti masalah kamu marah padaku bisa begitu saja berlalu. Jadi, apa yang kamu inginkan? Kalian.